Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di minggu ke-7 sebelum ujian tengah semester. Dan di video ini materi yang akan saya sampaikan adalah akuntansi untuk kantor cabang. Nah, perusahaan membuka kantor cabang itu merupakan salah satu strategi perusahaan seperti kemarin ada konsinyasi, ada penjualan angsuran, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan omset atau penjualan perusahaan. Jadi perusahaan bisa membuka cabang di beberapa tempat atau lokasi. Nah, untuk akuntansi kantor cabang itu ada dua kebijakan yang bisa dipilih oleh perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan sistem desentralisasi atau sentralisasi untuk akuntansinya. Nah, jika perusahaan menggunakan kebijakan sentralisasi untuk akuntansinya, maka kantor cabang itu tidak melakukan pencatatan atau akuntansi sendiri, karena kalau sentralisasi akuntansinya dipegang oleh pusat. Jadi cabang bisa cuma setor data, bukti transaksi atau apa disetorkan ke pusat, nanti pusat yang melakukan pencatatan atau akuntansinya. Beda kalau perusahaan menggunakan sistem desentralisasi dari akuntansinya. Kalau menggunakan sistem desentralisasi, maka kantor cabang itu diberikan wewenang untuk melakukan pencatatan akuntansinya sendiri. Jadi kantor pusat punya laporan keuangan sendiri, kantor cabang juga punya laporan keuangan sendiri. Nah, di akhir periode atau secara periodik, kantor cabang melaporkan laporan keuangannya ke pusat. Nah, yang mau kita bahas adalah materi akuntansi kantor cabang dengan asumsi perusahaan menggunakan kebijakan desentralisasi untuk akuntansinya. Jadi cabang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan akuntansinya sendiri. Nah, jika perusahaan menggunakan desentralisasi, maka untuk mencatat transaksi antara pusat dengan cabang, maka digunakan akun yang namanya akun timbal balik atau reciprocal account. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi antara pusat dengan cabang. Nah, saya berikan ilustrasi tentang akun timbal balik ini. Oke, jadi jika perusahaan itu menggunakan sistem desentralisasi untuk pencatatan akuntansi cabangnya, maka baik kantor pusat maupun kantor cabang itu memiliki laporan keuangannya masing-masing. Jadi nanti di akhir periode disusun yang namanya laporan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, akun resiprokal adalah akun resiprokal atau akun timbal balik adalah akun yang menghubungkan transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, akun resiprokal atau timbal balik yang ada di kantor pusat itu namanya adalah akun kantor cabang. Akun kantor cabang ini digunakan untuk mencatat transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, akun kantor cabang ini diklasifikasikan sebagai aset. Jadi kantor cabang itulah asetnya kantor pusat. Jadi dianggap sebagai investasi, makanya dia diperlakukan sebagai aset. Jadi kalau investasi atau investasi pusat ke kantor cabang itu bertambah, maka kantor cabang akan didebit, dan jika berkurang, maka akan di sisi kredit. Nah, akun kantor cabang ini akan bertambah di sisi debit jika misalkan
pusat ngirim aset ke kantor cabang. Misalkan pusat ngirim kas atau ngirim barang dagangan ke kantor cabang. Maka akun kantor cabang akan didebit. Jadi artinya investasi pusat ke cabang akan bertambah. Jadi kantor cabangnya didebit. Kemudian akun kantor cabang juga akan bertambah jika kantor cabang mengakui laba. Jadi kalau cabang itu laba, otomatis investasi pusat ke kantor cabang juga bertambah. Maka kalau bertambah nanti di sisi debit. Kemudian akun kantor cabang akan berkurang jika kalau cabang mengirim aset ke kantor pusat. Jadi cabang ngirim aset ke kantor pusat. Misalkan cabang mengirim uang ke kantor pusat, artinya investasi kantor pusat ke kantor cabang akan berkurang. Jadi nanti akun kantor cabang akan berkurang di sisi kredit. Kemudian akun kantor cabang juga akan berkurang jika cabang rugi. Jadi investasi pusat ke cabang akan berkurang kalau cabangnya rugi. Jadi kantor cabang di kredit. Kemudian di sisi kantor cabang, akun resiprokalnya adalah akun kantor pusat. Akun kantor pusat. Nah, kalau kantor cabang tadi diperlakukan sebagai aset, maka akun kantor pusat di kantor cabang diperlakukan sebagai ekuitas. Artinya, kantor cabang ini modalnya atau pemiliknya adalah kantor pusat. Jadi, saldo normalnya adalah kredit jika bertambah, kalau berkurang di sisi debit. Nah, akun kantor pusat ini akan bertambah jika cabang menerima aset dari kantor pusat. Jadi kalau misalkan pusat tadi ngirim kas ke cabang, maka ekuitas kantor pusat haknya akan bertambah. Jadi nanti akun kantor pusat akan bertambah di sisi kredit. Kemudian kalau cabang laba, akun kantor pusat juga akan bertambah. Artinya ekuitas kantor pusat ini bertambah. Kemudian akun kantor pusat akan berkurang di sisi debit jika cabang ngirim aset ke kantor pusat. Contohnya tadi cabang ngirim kas ke kantor pusat, maka akun kantor pusat akan didebit atau ekuitasnya akan berkurang. Kemudian yang kedua, kalau cabangnya rugi. Nah, kalau cabangnya rugi juga artinya ekuitas kantor pusat ini akan berkurang. Jadi kantor pusat nanti akan kita debit. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi transaksi untuk kantor pusat dan kantor cabang. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama di sini adalah pencatatan dari kantor pusat, kemudian sebelah kanan adalah pencatatan kantor cabang. Contoh yang pertama, kantor pusat mengirim kas ke kantor cabang sebesar 1 juta. Kantor pusat mengirim kas ke kantor cabang sebesar 1 juta. Maka jurnalnya investasi pusat ke cabang akan bertambah, maka akun kantor cabang didebit 1 juta, kreditnya kas 1 juta. Kemudian di sisi kantor cabang akan mencatat pengiriman kas dari kantor pusat ini debit kas, kredit kantor pusat 1 juta. Oke. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kantor cabang yang mengirim kas ke kantor pusat. Kalau yang pertama tadi pusat yang ngirim ke kantor cabang,
Kalau ini kantor cabang yang mengirim ke pusat sebesar 500, maka jurnalnya debit kas 500.000, kreditnya adalah kantor cabang. Artinya karena cabang ngirim uang ke pusat, maka akun kantor cabang berkurang 500.000. Kemudian di sisi kantor cabang mencatatnya adalah debit kantor pusat. Jadi karena cabang ini sudah mengirim uang ke kantor pusat, maka ekuitas kantor pusat berkurang di sisi debit, kreditnya kas 500.000. Contoh transaksi berikutnya adalah pengiriman barang dagangan. Yang poin 3 ini, kantor pusat mengirim barang dagang ke kantor cabang di nota sebesar kos sebesar 100 juta. Maka investasi kantor pusat ke kantor cabang juga akan bertambah, maka di debit kantor cabang 100 juta, kreditnya pengiriman barang dagang ke kantor cabang. Dan di sisi cabang mencatatnya pengiriman barang dagang dari kantor pusat 100 juta, kreditnya adalah kantor pusat 100 juta. Kemudian bisa juga kantor pusat itu mengirim barang dagangan ke kantor cabang di nota itu lebih besar dari kosnya. Jadi pusat ngambil laba dari cabang. Jadi pas pengiriman notanya itu dituliskan misalkan 10% di atas kos. Jadi pusat ngambil laba dulu ke cabang. Contohnya kantor pusat mengirim barang dagang ke kantor cabang di nota 10% di atas kos. Misalkan kos barangnya dikirim itu 100 juta, maka di nota yang dikirim ke cabang itu adalah 10% di atas kos, berarti 110 juta. Maka jurnalnya debit kantor cabang, kreditnya pengiriman barang dagang ke kantor cabang sebesar kos 100 juta, kemudian laba yang 10% di atas kos tadi diakui sebagai laba belum direalisasi. Jadi 10% kalikan 100 juta. Jadi investasi kantor pusat ke kantor cabang bertambah debit 110 juta. Kemudian dari sisi cabang mencatatnya, maka cabang itu taunya kosnya yang dikirim ke cabang di nota itu adalah 110 juta. Maka cabang mencatatnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat 110 juta, kreditnya adalah kantor pusat. Ekuitas pusat bertambah 110 juta. Oke, ini contoh transaksi pusat dengan cabang. Untuk berikutnya kita akan belajar penyusunan laporan gabungan cabang dengan pusat. Oke, terima kasih.